Bilangin Om. Halo guys, berhubung saya juara 2, hari saya dapat 2 lubang. Lubangnya 2. Kalau saya juara 1 dapat lubangnya 3. Banyakan dia, menangan dia. Menang banyak. Bercanda. Oke guys, video kali ini video yang temanya membahas perbandingan kepala silinder motor Pulsar NS dengan 200 DTSI. 200 DTSI. Ya, ini saya di bengkelnya Om Arno. Beliau ini spesialis budget Pulsar Cikarang. Mana Om logonya Om? Nah ini. Ini nama bengkelnya Arsyad Motor Cikarang. Ya. Alamatnya di Lemah Abang. Jalan Raya Rawalintah. Jalan Raya Lemah Abang. Di mana Om? Kampung Rawalintah, Cikarang Utara. Jalan Raya Lemah Abang. Kampung Rawalintah, Cikarang Utara. Oke. Jadi kalau sobat-sobat yang motor Pulsarnya pengen diapain Om? Mau dimodif, servis, tune up, atau selalah mau dimodif apaan, touring ala Venture. Guys, Siap. nah ini spesialisnya ini. Ini nggak cuma Pulsar loh, ini motor saya MT25 juga crash barnya bikinan Om Arno loh ini, serius. Mau lihat? Yo, tak tunjukin yo. Ya, ini adalah Yamaha MT25 saya. Ini crash barnya bikinannya Om Arno itu. Jadi Om Arno nggak cuma bisa nggarap Pulsar doang, tapi nge-custom motor selain Pulsar pun bisa. Contohnya ini MT25 saya nih ya. Nih. Di crash barnya kiri kanan, yang sebelah kiri. Mantap kan? Jos pokoknya. Nggak cuma crash bar, itu bisa juga Om Arno ini bikin ini, masang undercoil CBR 250 RR ke motor saya nih. Jadi kayak gini nih. PNP, paksain paksa. Halo. Mantap. Konten kali ini temanya adalah mengenai perbandingan antara kepala silinder budget Pulsar NS 200 dengan budget Pulsar 200 DTSI ya. Ini di sebelah saya ini ada Om Arno yang ganteng. Halo. Dan saya yang paling ganteng. Yeah. Oke. Penonton harap tenang. Oke, jadi di sebelah saya ini ada 2 head ya, 2 kepala silinder. Yang ini punya Pulsar NS 200. Ini motornya kayak gini. Nih, udah pada tahu kan ini motor apa ini? Motor yang sasisnya sangat kokoh. Dan ini punya Pulsar 200 DTSI. Ya, ini sama ini sesama Pulsar. Cuma bedanya yang ini klepnya 4, yang ini klepnya 2. Yang ini businya 3, yang ini businya 2. Kalau yang ini kepunyaan motor itu tuh, ya itu. Alias Pulsar yang lawas, Pulsar 200 cc tapi yang lawas. Kalau yang ini Pulsar 200 cc tapi yang baru nih, headnya ini. Jadi ini headnya motor ini headnya motor ini. Motor ini headnya adalah ini, motor ini headnya adalah ini, gitu. Oke, sekarang kita bahas lebih detail tentang perbedaan antara kedua kepala silinder motor ini. Om Arno jangan tegang dong. Om Arno yang santai dong, jangan tegang. Jangan grogi Om Arno. Senyum. Oke, ini jadi Om Arno sedang melakukan bersih-bersih kepala silinder antara 2 Pulsar. Oke, kita bahas yang Pulsar 200 lawas dulu, alias Pulsar 200 DTSI. Oke, kepala silinder Pulsar lawas itu klepnya 2 dan businya cuma pakai 2 ya. Jadi dia 1 silinder, businya ada 2, klepnya 2. Dan kepala silinder Pulsar lawas ini dia belum pakai radiator, dia pakai sirip-sirip silinder macam ini nih. Bentar saya nyalain. Ya, ini dia. Jadi kalau Pulsar 200 yang lawas itu kepala silindernya masih pakai sirip-sirip sebagai media pendinginan. Jadi pendinginannya bekerja ketika sepeda motor berjalan. Jadi angin dari depan akan berhembus dan mendinginkan kepala silinder ini.
Sebenarnya bukan mendinginkan sih, tapi melepas panas yang ada di kepala silinder ini. Dia nggak pakai radiator. Oke, sekarang kita ke pulsar kepala silindernya Pulsar NS. Kepala silinder Pulsar NS ini rada-rada agak lain ya. Agak lain kalau bahasa anak zaman now. Agak lainnya gimana? Nih, bukan klepnya yang 4 ya, tapi ini nih lubang businya ada 3. Ya tepat sekali, dia pakai 3 buah busi. Businya ada 3. Yang utama nih, yang di tengah. Lalu busi supportnya ada 2, ini dan ini ya. Klepnya 4 dan dia udah pakai radiator, makanya di sini ada jalur untuk coolant alias cairan radiator. Kalau yang Pulsar 200 lawas dia nggak ada karena dia nggak pakai radiator, jadi polosan nih kepala silindernya. Oke, ini udah dibersihin sama Om Arno. Wah, kinclong banget. Oke, ya kurang lebih begini bentuk kepala silindernya Pulsar NS yang ini nih. Nih kalau dari bawah nih, dalemannya kayak gini. Oh, ini per klepnya belum dipasang. Ini baru apa namanya, klepnya ditaruh di sini karena tadi habis disekir. Ya jadi dia itu SOHC 4 katup ya. Kalau yang Pulsar NS ini ya katupnya ada 4 tapi noken asnya 1. Itu yang di tengah itu rumah noken asnya. Oke, kita taruh pelan-pelan biar nggak jatuh, repot kalau jatuh. Oke. Nah, kalau yang ini dia klepnya 2, SOHC tapi 2 klep ya. Ya kayak mesinnya Tiger atau Scorpio atau Thunder 125. Oh, ini lagi dicekam ding, lagi diragum. Ya, ini dia. Oke. Ini klepnya anu ya, Om? Belum dikunci ya? Belum. Ya, Ustaz. Pegangnya tak gini. Atau ini dicabut dulu kali ya? Cabut dulu. Cabut dulu ya. Takutnya jatuh. Ya. Jadi kalau ini penampakan kepala silinder motor Pulsar 200 yang lawas ya. Tambah atasnya seperti ini dudukan rumah buat noken as. Klepnya ada 2, ini dan ini. Ya ini seperti kepala silinder motor laki pada umumnya. Ya kayak yang sering lihat, yang sering bongkar mesinnya Tiger, GL Pro, Mega Pro, Scorpio, Thunder 125, motor-motor yang seperti itu. Ya kurang lebih bentuknya seperti ini. Cuma bedanya kalau Pulsar ini ada istimewanya, dia businya, lubang businya ada 2, dia pakai 2 busi ya. Tuh motornya tuh. Ya jadi ini tuh kepala silindernya motor ini nih, motor Pulsar 200 DTSI ya. Kepala silindernya seperti ini, ada sirip-siripnya. Seperti bisa dilihat di sini, lihat kepala silindernya ada sirip-siripnya. Ya ini dia, ini kepala silindernya, persis kan? Ya ini kepala silinder dari motor ini, motor satunya, sama kepala silindernya. Bentuknya seperti ini kalau dibongkar. Ini mesinnya kayak gini. Iya. Ya Pulsar yang ini adalah projectnya Om Arno. Projectnya Om Arno. Itu tuh orangnya tuh. Ini projectnya Om Arno. Jadi motor ini mau dimodif jadi bobber konsepnya. Ya Om Arno ya? Ya. Ya, bobber. Jadi konsepnya bobber ini. Cuma ini masih on progress. Belum alias belum selesai. Masih ongoing proses customnya. Kalau ini si NS kenapa Om ini? Si NS ini kenapa? Ini motor kasar ya, karena dia tidak mengontrol air radiator. Oh, nggak pernah dicek ya? Akhirnya itulah jadi seperti itu. Iya ini. Teflon dari piston. Iya ini. Lepas saking panasnya. Waduh, berarti ini overheat ya ini? Overheat saking panasnya, terus ini gancet ini, apa namanya? Jadi belum sempat gancet ya. Cuma karena saking panasnya jadi clearance antara piston sama dinding silinder jadi menyempit dan gesekannya makin tinggi. Ininya kekikis nih jadinya. Lapisan teflonnya. Tapi mesinnya masih jalan kata Om Arno. Oke, tadi kita membahas tentang perbedaan antara kepala silinder Pulsar 200 yang lawas yang ini dengan Pulsar NS yang ini nih. Ya, ini kepala silindernya Pulsar 200 NS yang businya 3. Sedangkan yang ini kepala silindernya
Pulsar 200 yang lawas, yang ini nih. Nah, ini nih. Oke, sekarang kita membahas perbedaan blok silindernya antara blok silinder Pulsar NS dengan blok silinder Pulsar yang 200 lawas. Oke. Ya sama kayak kepala silindernya. Kalau yang Pulsar 200 lawas itu blok silindernya ada sirip-siripnya seperti ini sebagai media pembuangan panas, dan dia ini nggak ada jalur air radiatornya ya karena dia emang nggak pakai radiator. Blok silindernya seperti motor-motor pada umumnya yang nggak pakai radiator ya, seperti Honda Tiger, Scorpio, GL Pro, Mega Pro dan semacamnya. Dan ini liner silindernya, boringnya ini bisa di quarter ya, ini bahannya baja jadi bisa di quarter. Dia bukan scam, bukan dihasil, bukan bukan lapisan yang bukan coatingan kayak gitu. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Ya, kemudian yang ini nih sekarang. Ini blok silindernya motor ini Pulsar NS 200. Ya, ini blok silindernya ada jalur air radiatornya nih di sini. Ya, karena motor ini pakai radiator. Jadi di sini ada jalur buat cairannya, cairan pendingin. Ya, di sini. Dan ini juga masih pakai liner baja, jadi bisa di quarter, bisa oversize. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya, ini blok silindernya. Ya, ini blok silindernya mirip sama KTM karena emang dasarnya motor ini itu dikembangkan dari mesin KTM Duke 200. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Cuma bedanya kalau KTM Duke dia itu kepala silindernya sama 4 klep, cuma noken asnya 2 alias DOHC. Dan kalau KTM Duke businya cuma 1 di tengah. Oke, ini untuk blok silindernya. Sekarang pistonnya. Oke. Nah, ini pistonnya Pulsar NS 200 yang ini. Sedangkan yang ini pistonnya Pulsar 200 DTSI. Ya, ini ada perbedaan diameter ya, ini ada beda diameter. Kalau yang Pulsar NS yang ini itu diameternya 72 mm. Kalau yang Pulsar ini 200 DTSI diameternya adalah 67 mm. Ya, ini lebih kecil dikit. 72 dikurangi 67 itu 5 mili. Ya, perbedaannya 5 mm. Ini seperti ini kalau dari segi visual ya. Dari bawah juga seperti ini. Ya. Oke, kemudian untuk tingginya. Untuk yang Pulsar, aduh ini tempatnya nggak ada. Ya. Untuk yang Pulsar ini NS dia lebih pendek dia. Ini saya nggak bawa alat ukur, dikira-kira aja. Ya kurang lebih 1 sentian lah perbedaannya. Ini manfaatnya kalau piston pendek itu gerak naik turunnya lebih cepat, lebih enteng, dan juga dia bisa RPM-nya bisa naik lebih cepat, bisa lebih tinggi juga RPM-nya. Cocok buat high speed atau kecepatan tinggi. Ini cocok buat torsi, ini cocok buat horsepower. Oke, sekarang beralih ke karburatornya. Yang ini karburator Bajaj Pulsar yang lawas, Pulsar 200 yang lawas. Ya, yang pasangannya blok dan head cylinder ini. Dia punya diameter 32 mm, tipe karburator CV, constant velocity alias karburator vakum. Tolong saya dikoreksi kalau salah. Ya, bentuknya seperti ini. Ini ada koinnya kayak throttle body. Kayak throttle body di mesin-mesin injeksi. Ya, seperti ini. Ini karbu vakum ya ini. Diameternya 32 mm. Oke. Sekarang yang ini kepunyaan Pulsar NS 200. Yang blok silindernya sama kepala silindernya yang ini. Yang ini diameternya 33 mm, sama jenisnya juga CV, constant velocity alias karburator vakum. Ya. Ini dia. Ini sama, ada koinnya juga. Nih, bentar.
Nah ini dia yang bisa dinaik turunin. Nah ya seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini karburatornya Pulsar NS 200. Oke, jadi kedua mesin ini yang lagi dikerjakan sama Om Arno itu sebenarnya ada trouble. Untuk yang Pulsar 200 lawas ini, yang mesin motor ini, itu problemnya adalah ini telat ganti oli. Bukan yang ini pistonnya, yang ini sorry. Ini punyanya Pulsar NS. Ya, ini telat ganti oli sehingga pistonnya sampai membaret-baret. Motornya sih masih jalan, cuma pistonnya udah membaret-baret seperti ini. Ini blok silindernya juga kalau nggak salah dalamannya agak baret. Kelihatan nggak? Kalau dari dilihat langsung sih ada baretnya dikit. Nah ini dia di bawah tuh, ya itu. Ya, jadi untuk Pulsar 200 yang lama ini kasusnya adalah kehabisan oli. Olinya tinggal 1 gelas segitu tuh. Nah, kurang lebih segitu. Sedangkan yang Pulsar NS ini kasusnya adalah mirip sih, cuma yang mau habis itu air radiatornya. Kalau olinya sih kata Om Arno, ini pemiliknya rajin ganti oli. Cuma untuk ini apa namanya, untuk coolant-nya ini pemiliknya kurang memperhatikan. Jadi pada saat dibongkar ini coolant-nya tinggal ya mau habis kayak oli tadi itu. Tinggal berapa Om ini pas dibongkar? Dikit banget pokoknya. Berapa? Dikit banget ya? Pokoknya nggak ada 1 gelas. Ya ini malah lebih parah ini. Pas coolant-nya dikuras kata Om Arno nggak ada 1 gelas ya? Nggak ada. Nah ini jadi ini overheat tapi beruntung masih bisa jalan. Tuh kata Om Arno motor masih bisa dipakai ya. Cuma karena coolant-nya tinggal dikit ya pistonnya jadi mesinnya jadi overheat, kepanasan. Pistonnya dia tidak menghiraukan tanda-tanda di speedometer. Tidak menghiraukan tanda-tanda di speedometer. Ini akibatnya nih. Jadi pistonnya memuai, gesekannya tinggi. Nah ini lapisan teflon di piston NS ini sampai ke kikis nih. Tapi ini masih masih bisa jalan motornya ini. Ini kalau dibiarin lama-lama nanti bisa kasusnya kayak ini nih, baret-baret. Ini hitungannya masih terselamatkan ya Om ya. Ini masih terselamatkan. Ya kurang lebih seperti itu. Oke, gitu aja guys video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan apalagi ya Om Arno ya. Subrek. Yeah. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum. Dadah.